Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aufa Anista Wiansyah, baik Fatria Ziza Saptria, Nonik Wijayanti Sartono Putri akan menjelaskan mengenai Burnside Lemma dan Police Enumeration Theorem beserta aplikasinya. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama ada Burnside Lemma, yang kedua aplikasi Burnside Lemma pada kombinatorik, yang ketiga Police Enumeration Theorem, dan yang keempat Police Enumeration Problem. Yang pertama kita akan membahas Burnside Lemma. Burnside Lemma berbunyi, misalkan dia adalah grup berhingga beraksi pada himpunan X, maka order dari X per G sama dengan 1 per order G dikali sigma G elemen G besar. Order fix G, di mana fix G itu merupakan himpunan X di Gx besar, di mana G dikali X sama dengan X. Kemudian kita punya teorem 1.1, diberikan bilangan bulat positif N dan K, jumlah dari NK necklace adalah 1 per N sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dari K pangkat GCD dari N dan I. Nah, ketika N sama dengan P adalah prima, dapat dituliskan sebagai 1 per N dikali P-1 dikali K ditambah K pangkat NP. Kemudian kita punya corollary 1.2, misalkan V merupakan fungsi Euler quotient, maka jumlah dari NK necklace dapat ditulis sebagai 1 per N sigma V D dikali K pangkat N per D. Kemudian kita akan membuktikan Burnside Lemma, sigma G elemen G dari order fix G sama dengan sigma G elemen G order dari himpunan X di X besar, di mana G dikali X sama dengan X, atau bisa ditulis sebagai order G sama Gx di G cross X, di mana G kali X sama dengan X, kemudian sigma X di X besar dari order himpunan G di G besar, di mana G dikali X sama dengan X. Kemudian kita klaim bahwa sigma dari X elemen X dari order G per order dari orbit X itu dapat ditulis sebagai order dari G dikali sigma X di X besar dari 1 per orbit X. Kemudian dapat kita tuliskan sebagai order dari G dikali sigma A elemen X per G, sigma X elemen A dari 1 per order A, dan karena X itu sama dengan gabungan dari A, untuk A itu untuk A elemen dari X per G, atau dapat dituliskan sebagai order dari G dikali sigma A elemen X per G dari 1, atau bisa dituliskan sebagai order dari G dikali X order dari X per G. Maka bukti selesai. Nah, himpunan yang terdapat pada klaim yang kita klaim tadi itu disebut stabilizer dari X. Kemudian kita punya orbit stabilizer theorem yang bunyi, misalkan G adalah grup berhingga yang beraksi pada himpunan X, maka order dari stabilizer X itu sama dengan order dari G bagi orbit dari X. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai aplikasi Burnside Lemma pada kombinatorik. Baik, di sini untuk aplikasi Burnside Lemma pada kombinatorik, di sini kelompok kami mengambil masalah pewarnaan. Oke, di sini Burnside Lemma dapat digunakan untuk memecahkan beberapa masalah pewarnaan yang melibatkan batasan tertentu. Nah, salah satu contohnya yaitu berapa banyak cara untuk mewarnai 6 sisi kubus dengan 6 warna yang berbeda. Jika dua pewarnaan diperoleh satu sama lain dengan memutar kubus, maka keduanya dianggap warnaan yang sama. Nah, dengan Burnside Lemma, kita akan menyederhanakan masalah ini. Nah, oke, langsung saja untuk pewarnaan 6 sisi, kita misalkan grup G adalah grup rotasi yang dapat bekerja pada kubus, sedangkan himpunan X adalah himpunan semua kemungkinan warna pada kubus, dan order dari orbit XG di mana X elemen X besar adalah jumlah pewarnaan yang berbeda. Karena semua pewarnaan yang dapat diperoleh satu sama lain melalui rotasi akan berada dalam orbit XG, sehingga hanya berkontribusi satu kali terhadap jumlah total. Rotasi sebuah kubus dengan keenam sisinya diwarnai dengan warna berbeda tidak akan pernah bisa diputar kembali ke dirinya sendiri, kecuali rotasinya setara dengan elemen identitas di G. Nah, oleh karena itu, satu-satunya suku yang bermakna dalam penjumlahan ini adalah sigma G elemen G, order dari fix Gx adalah order dari fix 1x, di mana 1 ini adalah elemen identitas dari G. Nah, ini jelas hanya X, karena pewarnaan apapun tidak dipindahkan, pasti tetap, karena terdapat 6 sisi kubus dan 6 warna. Maka seseorang dapat memilih 6 warna sisi untuk pertama, 5 warna sisi kedua, 4 warna sisi ketiga, dan seterusnya, sehingga dapat ditulis juga X sama dengan 6 faktorial sama dengan 720.
Oke, selanjutnya untuk menentukan warna yang berbeda yang mungkin dari warna 6 sisi tadi, kita harus menentukan kardinalitas G-nya. Nah, dengan memperhatikan 4 diagonal panjang kubus, terlihat bahwa setiap rotasi berhubungan dengan konfigurasi diagonal panjang yang berbeda. Selain itu, setiap konfigurasi diagonal panjang dapat diperoleh melalui rotasi. Artinya, terdapat bijeksi antara G dan konfigurasi diagonal panjang kubus. Jelasnya, yang terakhir memiliki kardinalitas 4 faktorial karena ada 4 objek yang dapat diubah secara bebas. Oleh karena itu, untuk menentukan berapa warna berbeda yang mungkin untuk mewarnai sisi dengan 6 kubus dengan 6 sisi, yaitu 720/24, didapat 30, sehingga ada 30 warna berbeda yang mungkin untuk mewarnai kubus dengan 6 sisi. Oke, selanjutnya di sini selain mewarnai kubus dengan 6 sisi, di sini juga ada pewarnaan persegi, di mana persegi ini ada 4 sisi. Nah, untuk menghitung sigma G elemen G order dari fix Gx, penting untuk dicatat bahwa hanya ada 4 kemungkinan elemen yang dapat bekerja pada X. Nah, dalam kasus identitas, keempat simpul jelas semuanya tetap. Jadi, order dari fix Gx itu sama dengan order dari X sama dengan N pangkat 4. Di mana identitas ini sama dengan rotasi 0 derajat. Nah, karena ada N warna dan 4 simpul. Dalam kasus rotasi 90 derajat dan 270 derajat, keempat warna dialihkan. Jadi, satu-satunya cara agar titik tersebut menjadi tetap adalah dengan semua warnanya sama, yaitu N cara mewarnai. Nah, terakhir, dalam kasus rotasi 180 derajat, setiap simpul dialihkan dengan simpul yang berlawanan, sehingga dua pasang simpul yang berlawanan memiliki warna yang sama. Warnaan akan ditetapkan pada rotasi 180. Ada dua pasang, jadi ada N kuadrat titik tetap. Oleh karena itu, dengan menggunakan Burnsight lemma, kita dapat menghitung 1 per order dari G, sigma G elemen G besar, order dari fix Gx itu sama dengan 1/4, di mana order G-nya tadi adalah 4, dikalikan dengan N pangkat 4 plus N kuadrat plus 2N. Untuk sisi sebelah kanannya, ini adalah contoh pewarnaan sudut persegi dengan dua warna yang ditampilkan. Pewarnaan dalam baris yang sama hanya dihitung 1 kali, karena dapat diperoleh satu sama lain melalui rotasi. Oke, untuk gambar hasil pewarnaannya itu seperti pada layar. Nah, terlihat dari gambar di atas sesuai dengan hasilnya, karena 1/4 dikalikan dengan 16 plus 4 plus 4 sama dengan 6, maka terdapat 6 kolom yang berbeda dan juga sudah tertera pada layar. Baik, itulah aplikasi Burnsight lemma pada kombinatorik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai Pauli enumeration theorem. Jadi, untuk Pauli enumeration theorem itu berbunyi, misalkan B, C adalah dua himpunan berhingga, dan G merupakan grup berhingga yang beraksi pada C pangkat D. Kita berikan bobot WC pada setiap unsur C di C besar. Pola F telah mengisi bobot WF, maka inventaris polanya adalah sigma F WF sama dengan PG dari sigma C di C besar WC, sigma C di C besar WC kuadrat, sigma C di C besar WC pangkat 3, dan seterusnya, di mana PG ini merupakan indeks cycle. Kemudian kita punya koroleri 1.3, jika semua bobot dipilih sama dengan 1, maka jumlah semua pola atau orbit dari G pada C pangkat D diberikan oleh PG dari order C. Selanjutnya mengenai Pauli enumeration problem akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya adalah Pauli enumeration problem atau masalah pada Pauli enumeration. Di sini ada contoh 1.4. Jadi, misalkan sebuah papan catur berukuran N kali N dengan N lebih besar sama dengan 2, yang setiap kotaknya diwarnai dengan warna blue atau B atau red atau R. Nah, ada beberapa banyak warna yang berbeda. Nah, jika berbeda berarti seorang tidak dapat memperoleh pewarnaan dari warna yang lain dengan rotasi atau refleksi. Nah, seperti yang pada untuk N sama dengan 2, itu kita punya tabel seperti ini. Persegi yang ada di sini. Nah, pertama-tama kita harus mengamati bahwa putarannya di sini tuh sebanyak 4 kali. Jadi R putarannya sebesar 190 derajat searah jarum jam, kemudian R kuadrat rotasinya sebesar 180 derajat searah jarum jam, kemudian R pangkat 3 putaran sebesar 270 derajat searah jarum jam, dan R pangkat 4 itu identitasnya. Nah, kemudian ada 4 refleksi, satu terhadap sumbu vertikal, kemudian satu lagi terhadap sumbu horizontal, lalu ada 2 terhadap masing-masing sumbu diagonal. Misalkan M adalah refleksi terhadap sumbu horizontal, perhatikan bahwa RM yaitu menerapkan M terlebih dahulu dan kemudian R memberikan refleksi dengan terhadap diagonal kiri R pangkat 3M, memberikan refleksi sehubungan dengan diagonal kanan, dan R pangkat 2M memberikan refleksi terhadap vertikal sumbu pada. Nah, untuk menerapkan Pauli enumeration teorema diperlukan aksi grup G yang perlu ditunjukkan, yaitu bahwa G sama dengan 1, R pangkat 2, R pangkat 3, M, R pangkat RM, R pangkat 2M, R pangkat 3M yang merupakan grup
Kemudian perlu menghitung fix G untuk setiap G elemen besar yang mana ditulis cycle dekomposisinya. Perhatikan bahwa kita melabeli 4 kotak dari papan catur berukuran 2x2 secara jarum jam. Itu 1, 2, 3, 4 secara jarum jam seperti itu. Next. Nah, sehingga bermutasi dengan R itu berbentuk 1, 2, 3. Maka diperoleh G dan fix G seperti pada tabel berikut. Nah, dengan menggunakan Burnside lemma diperoleh 1/8 kali 24 tambah 2 tambah 22 tambah 2 tambah 22 tambah 22 tambah 23 tambah 23 sama dengan 48/6 sama dengan 6. Jadi ada 6. Next. Nah, sekarang kita akan menggunakan Paulia's enumeration teoremanya. Jadi PG kali R plus R PG R plus B, R pangkat 2 plus B pangkat 2, R pangkat 3 plus B pangkat 3, R pangkat 4 plus B pangkat 4 sama dengan 1/8 kali R plus B pangkat 4 plus 2 R pangkat plus B pangkat 2 plus R kuadrat plus B pangkat 2 plus seterusnya sama dengan 1/8 R pangkat 4 plus 4 R pangkat 3B plus 6 R pangkat 2 B pangkat 2 plus 4 R B pangkat 3 plus B pangkat 4 plus seterusnya sama dengan R pangkat 4 plus B pangkat 4 plus R pangkat 3B plus 2R kuadrat B kuadrat plus RB pangkat 3. Nah, dari jawaban tersebut ini menyebutkan ada 6 warna papan catur, yaitu R pangkat 4 yaitu semuanya R red, kemudian ada B pangkat 4 semuanya blue, kemudian ada R pangkat 3B ada 3 yang berwarna 1, 2, 3 itu warna red dan yang keempat itu blue, kemudian ada 2 kali R pangkat 2 B pangkat 2, jadi ada R-nya 2, B-nya 2, di 2-nya itu 2 kali itu. Kemudian ada RB pangkat 3 yaitu red-nya 1, B-nya ada 3 warnanya. Next. Nah, selanjutnya untuk problem yang ada di itu polymerization itu teoremanya itu pada kimia itu molekul yang memiliki rumus kimia yang sama tetapi struktur kimianya berbeda disebut isomer. Dan Paulia's enumeration teorem ini dapat digunakan untuk menghitung jenis isomer ini. Ingat contoh rumus kimia dengan berbagai isomer. Molekul diklorobenzena C6H4Cl2 memiliki isomer berikut. Ada 1,2 diklorobenzena, ada 1,3 diklorobenzena, dan ada 1,4 diklorobenzena. Nah, kita bisa gunakan Paulia's enumeration teorem ini untuk menentukan banyaknya cara pengikatan 2 atom klor dan 4 atom hidrogen ke cincin karbon. Untuk melakukannya, tetapkan 1 sampai 6 untuk 6 karbon segi 6 dan Y menjadi himpunan dengan atom klor dan hidrogen dengan bobot masing-masing Cl dan H. Kemudian diperoleh fungsi pembangkit konfigurasi F HCl sama dengan ZC6 sama dengan kali H plus Cl, H pangkat 2 plus Cl pangkat 2 dan seterusnya H pangkat 6 plus Cl pangkat 6 sama dengan 1/6 kali H plus Cl pangkat 6 plus H kuadrat plus Cl kuadrat pangkat 3 plus 2 kali H pangkat 3 plus Cl pangkat 3 pangkat 2 plus 2 kali H pangkat 6 plus Cl pangkat 6 sama dengan H pangkat 6 plus H kali H pangkat 5 Cl plus 3H pangkat 4 Cl pangkat 2 plus 4H pangkat 3 Cl pangkat 3 plus H3 kuadrat plus kali Cl 4 plus HCl pangkat 5 plus Cl pangkat 6. Nah, koefisien dalam fungsi pembangkit menyatakan berapa banyak isomer yang ada untuk rumus kimia tersebut. Jadi, dalam kasus ini, koefisien H pangkat 4 C pangkat 2 berarti ada 3 isomer diklorobenzena. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Baik, sekian dari saya. Kita kembalikan ke teman saya pertama. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.